Saya juga sering bilang-bilang di saya saudara, pertemuan orang satu kali saat nanti itu tuh tergantung hari ini orang mau bikin apa. Karena orang ini hidup pasti ada mati. Jadi saya sering-sering bilang kalau satu kali saat itu tuh tompe pertemuan di sana itu tuh tergantung hari ini bikin apa. Jadi kalau hari ini orang tebar tentang kebencian, tebar tentang iri, tebar tentang dengki, maka satu kali saat nanti itu buah-buah itu dia akan timbul dan itu akan dia menjadi dosa. Liana, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin karena saya ini setiap kali saya live, saya posting, mungkin ada yang menyinggung perasaan, ada orang-orang yang mungkin dong tersuka, dong kan tidak tahu. Sekalipun orang menganggap bahwa orang postingan ini dia baik-baik saja, tapi mungkin di orang lain dong tersinggung kah atau jadi mumpun di lebaran begini kan orang saling memaafkan. Sri Haryani, maaf lahir dan batin. Saya kebiasaan satu dengar cerita-cerita, jadi saya jadikan itu sebagai sama saya amal rutin. Jadi setiap saya menjelang tidur itu saya juga suka berdoa. Saya bilang, ya Allah, kalau umpamanya ada orang yang bersalah apa saya, kesalahan itu baik dia sengaja maupun dia tidak sengaja, saya memohon dan kepada Allah, saya memaafkan orang itu dari lubuk hati yang paling dalam. Dan saya berharap kepada Allah supaya Allah luluhkan hati dorang apabila saya bersalah pada orang baik sengaja pun maupun tidak sengaja, supaya dong memaafkan saya. Saya suka di setiap saya tidur itu saya suka begitu. Karena menurut pesan tompe orang-orang tua ini dong bilang begitu, dong bilang kalau orang suka kasih maaf orang, tong suka minta maaf ke orang, bukan tong rendah, bukan, tapi orang pe hati semakin lembut, karena orang baik itu tuh dia pe hati lembut. Orang baik itu Rudi, mohon maaf lahir dan batin, orang baik itu dong pe hati lembut, dong tara acting, dong betul-betul baik. Acting wallahu alam bisabab, mungkin dalam dong pe hati betul-betul ikhlas lagi dong tertahu itu Allah pe urusan. Mami Heni, mohon maaf lahir dan batin. Aji Ibrahim 57, mohon maaf lahir dan batinnya sedalam-dalamnya. Tidak perlu tep-tep layar, saling memaafkan saya itu boleh lebih daripada cukup. Karena saling memaafkan antara sesama itu tuh, kalau menurut orang tua ini katanya dong bilang pada orang, kalau orang ini pemata baku saling tatap dan orang saling memaafkan di antara satu dengan yang lain, maka dipastikan Allah menghapuskan dosa dari kedua orang itu. Jadi saya bilang, untuk apa hal-hal yang gampang begitu kok tuh terbikin? Kalau yang gampang begitu tuh bikin ya tuh bikin. Nah, hal-hal yang berat-berat mungkin tong susah bikin, tapi kalau hal-hal yang ringan itu tong kasih jadi dia sebagai tong ibadah rutin. Tong meminta maaf ke orang. Sama dengan tadi saya bilang bahwa saya itu biasa satu, kalau umpamanya saya mau tidur itu saya memohon kepada Allah, saya kasih maaf orang semua yang salah pada saya itu saya kasih maaf. Baik dia kesalahan itu disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, saya kasih maaf. Dan saya berharap dan saya memohon kepada Allah supaya apa saja yang saya ini pesalah pada orang, baik salah itu disengaja maupun salah itu tidak disengaja, saya mohon kepada Allah supaya lembutkan hati orang-orang itu supaya dia bisa memaafkan saya. Karena cuma itu, orang ini tidak berdaya. Aji Ibrahim, mohon maaf lahir dan batin. Karena saya postingan-postingan mungkin banyak yang orang tersinggung apa saya suka posting di Facebook, saya suka posting di Instagram, saya suka posting di YouTube.
Saya ini akun nama ini sudah Ruslan Habsyi itu sudah. Pak Ustadz kata-kata manis sih. Masya Allah. Allahu Akbar. Maaf lahir dan batin. Mesti tong baku kasih ingat rada. Tong di postingan di ini TikTok gaya begini nih kan. So sediakan tompe live. Saya ini jarang live. Saya live itu tuh baru bulan puasa sampai saat ini. Dengan saya posting saja. Tapi ini kemari teman-teman bilang, coba kekalahan muni tes live. Muni kan kurang live. Oh jadi saya tes live. Saya live. Jadi saya agenda live itu biasa saya sholat maghrib habis saya live. Saya bercerita sedikit, memberi manfaat pada orang dan diri saya sendiri. Tujuan pada hakikatnya itu sebenarnya saya menasihati saya diri sendiri. Karena orang bicara ke sana, cuma ke sana saja, itu yang ada pada orang itu akan angku, sombong. Jadi kalau tom bicara ke sana ini, orang ingat tom diri. Mungkin kurang maaf orang dan sebagainya. Jadi saya tujuan itu tuh selain saya bilang ke orang itu, saya pada intinya saya bilang pada saya diri. Karena semakin saya berbicara tentang maaf, maka saya ini satu kali saat nanti kalau saya termaaf ke orang, saya akan berpikir di saya diri. Karena saya sudah pernah bicara. Maka itu saya coba kelola segala sesuatu itu supaya dia bermanfaat selain untuk saya, dimanfaat juga untuk orang lain. Karena maaf itu tuh menurut orang agak susah, agak gampang, tapi sesungguhnya itu dia susah. Kadang orang maaf cuma di bibir saja. Jadi tuh belajar menyampaikan, karena dengan adanya tong sering menyampaikan tentang kebaikan, orang ini dijaga oleh tong diri sendiri. Jadi tong harus berani bicara tentang kebaikan supaya tong berjalan, tong jaga tong diri, tong bikin salah, tong ikhtiar tong diri. Kita ini kan so bicara. Kalau kita bikin begini lagi, bagaimana? Jadi tong belajar untuk bicara dalam rangka itu supaya tong bisa jadi segala suatu kesalahan, hal-hal yang tak bermanfaat itu jadi benteng. Jadi saya kadang-kadang kalau umpamanya saya posting hal-hal yang macam dia tak bermanfaat, itu habis saya jaga tidur saya berpikir, sebenarnya ya Allah tadi itu posting tadi itu tuh singgung orang perasaan kah, tadi posting tadi itu tuh saya kelihatan sombong kah, saya macam-macam ada pak saya itu. Jadi saya coba untuk bagaimana bikin sesuatu supaya sesuatu itu dia menasihati saya sendiri gitu. Karena hidup ini kan dia tidak cukup hanya sampai di sini. Hits Dewa 98, mohon maaf lahir dan batin. Jack Willin, mohon maaf lahir dan batin. Karena saya jaga ingat orang tua-tua ini dong jaga bilang bahwa sebenarnya kehidupan ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Tuh tidak tahu besok dia terjadi apa pada orang. Tuh tidak tahu lusa dia terjadi apa pada orang. Itu tidak tahu. Tapi sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Dia akan datang pada orang. Jadi saya suka ingat itu. Jadi saya juga berpikir, kenapa itu orang ini tuh suka berpikir sesuatu yang tidak pasti. Sementara sesuatu yang pasti-pasti tuh kurang berpikir. Mati ini kan adalah sesuatu yang pasti. Kalau menurut orang-orang di sini, orang-orang Ternate, orang-orang Maluku Utara, don jaga sering bilang dalam bahasa Ternate itu kan bahwa ajal fotuda sonege fuarua. Don jaga bilang begitu. Artinya bahwa ajal itu sebenarnya dia berjalan bersama-sama dengan orang. Tapi kapan DP waktu itu tuh orang pediri ini tidak tahu. Tapi itu dia pasti. Jadi untuk apa tuh berpikir sesuatu yang terpasti ke depan tuh jadi apa, ke depan tuh bisa bagaimana, tuh berpikir sesuatu yang terpasti. Gitu. Kun sesuatu yang pasti-pasti macam kematian, tuh kurang berpikir. Jadi saya coba untuk bicara, saya memaparkan apa yang saya bicarakan. Bukan saya nasihat orang. Saya ini nasihat saya pediri sendiri sudah. Karena dengan saya bicara begini, saya bilang tadi bahwa kalau dengan adanya saya bicara begini, yang
secara otomatis saya itu menasihati saya berdiri. Satu kali saat nanti saya sudah ada di rumah sini, saya keluar, saya berjalan, ada hal-hal kesalahan yang mungkin saya bikin, mungkin saya jadi berpikir, jangan, kita ini kan pernah bicara tentang hal-hal itu. Kalau umpamanya kita bikin, kita dosanya lebih berat karena tuh orang yang bicara itu. Jadi saya menasihati saya berdiri, berlui saya bicara begini, insya Allah. Irdani, maaf lahir batin, LXN, MR ini putra ini. Jadi saya bikin begitu, insya Allah hidup ini dia terlalu lama hidup ini. Orang saja, saya juga sering-sering bilang, iblis itu dia goda orang supaya tong ini rasa hidup ini lama. Dia goda, dia mau supaya tong terlena dengan dunia ini, supaya satu kali saat nanti orang menjadi bahan bakar api neraka bersama-sama dengan dia. Iblis bercita-cita itu. Iblis itu bercita-cita itu. Iblis bercita-cita supaya orang ini merasa hidup ini masih lama. Begitu. Hidup ini sebenarnya cuma sedikit, cuma durasi waktu ini kan sedikit sekali. Saya lihat macam saya pe anak. Dulu itu tuh saya ada di anak-anak, saya lihat saya pe papa. Sekarang ini nih, kalau saya pe anak, dia sudah bisa lihat pas saya. Berarti hidup ini sangat cepat. Tom perdapur belum bisa plester habis. Tong petel belum bisa plester habis, padahal tong sudah dapat cucu. Ibaratnya begitu terada. Tong pe pintu satu itu tong bikin, tong belum pernah ganti, kaget lagi tong sudah dapat cucu. Berarti hidup ini dia singkat sekali. Usia paling lama itu orang ini, kalau orang Islam ini, maaf teman-teman Nasrani, orang Islam ini, kalau patokan usia Nabi itu kan usia berada pada sekitar 63 tahun Nabi itu dia wafat. Jadi kalau orang ini, kalau umpamanya sekarang ini tong pe usia di 80-40, berarti orang akan berada pada posisi 40, 50, 60. Berarti waktu ini dia sangat singkat. Jadi saya berpikir dengan durasi waktu yang sangat singkat ini, kalau orang tara kumpul-kumpul tompe amal ibadah ini, kontong cuma baku fetana kiri kanan saja, maka tong akan digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Tong rugi. Tong rugi. Bisa dunia ini tong berjuang. Di dunia ini nih, kalau tong berjuang dia keras model bagaimanapun, dia pakai gunaan cuma dua saja. Satu puru pehal dan dua pakai. Itu saja. Semua ada di tai dan jadi sampah. Makanan ini menurut tompe orang tua-tua dong bilang, makanan itu DP enak apapun, tapi DP akhirnya itu tuh cuma jadi najis. Pakaian itu DP bagus apapun, satu kali saat nanti dia jadi sampah. Menurut tompe orang tua begitu. Tapi kalau tompe amal ibadah yang baik, dia menjadi jembatan bagi orang untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kekal. Jadi kadang-kadang orang ini salah memilih. Orang memilih sesuatu yang tak pasti. Tom mesti pilih sesuatu itu yang pasti-pasti. Tom bikin saja segala sesuatu yang di dunia ini Allah atur. Hari ini terjadi apa, besok terjadi apa. Bagi saudara atau yang nonton tuh, insya Allah supaya Allah mudahkan segala macam orang rezeki yang belum menikah, supaya Allah kasih jodoh cepatlah menikah.
yang kekurangan rizki supaya Allah limpahkan rizki, yang belum ada anak insya Allah supaya Allah kasih anak. Tara perlu khawatir, segala sesuatu itu ada DP waktu. Pasti hal yang mustahil ini Allah itu hal yang mustahil, macam orang lihat macam Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu kan dia lahir dari tanpa seorang bapa. Tanpa seorang bapa dia lahir. Sitindau, maaf lahir dan batin. Dia lahir dari seorang ibu Siti Maryam yang tanpa seorang bapa. Berarti segala sesuatu itu mudah saja bagi Allah. Hari ini orang yang belum ada anak tak perlu khawatir, karena ada saatnya Allah akan memberi. Sesuatu yang mustahil sama dengan Siti Maryam saja, dia bisa melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Nabi Isa. Bagaimana kalau orang ada suami dan istri? Jadi hal itu gampang saja menurut Allah. Yakin saja Pak Allah dan jalani saja apa yang terjadi ini, dan gantungkan diri hanya kepada Allah, karena hanya Allah saja yang putuskan segala sesuatu ini. Jangan orang berlebihan mengeluh, karena dengan orang mengeluh itu ajab sangat pedih. Ajab itu kan hukuman. Tak perlu tuh mengeluh, jalani saja dengan berdoa. Orang ini satu mungkin tong ambil DP yang baik-baik saja, mungkin tong ibadah masih kurang. Share 7 maaf lahir dan batin. Stindo maaf lahir dan batin itu mungkin kurang, jadi tak perlu terlalu banyak yang berpikir yang bukan-bukan. Jalani saja hidup ini dengan memperbanyak memberikan sesuatu yang bermanfaat. Setinggi manfaat itu yang orang buat untuk tempat diri itu tuh salat, karena Allah bilang bahwa puasa itu untuk kamu, puasa itu untuk aku, dan salat itu untuk kamu.